Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IS 19D akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi, tentang web service, SOA, and REST. Tim kami beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Aida Soleha, yang kedua ada Irma Putri Rahayu, yang ketiga ada Novita Sari, dan yang keempat ada Nurani Hoironisa. Yang pertama, aplikasi terdistribusi, web, service, dan SOA. Ini merupakan tampilan dari web service, dari aplikasi Lion Air, aplikasi Booking, terus selanjutnya ada penjelasan aplikasi terdistribusi. Sebagian besar aplikasi modern sifatnya terdistribusi. Beberapa komponen saling berinteraksi. Model aplikasi terdistribusi yang pertama ada client server, koneksi soket atau web socket persisten. Yang kedua ada distribute objects, client adalah objek dari server. Yang ketiga ada web service. Selanjutnya ada service dalam dunia nyata dan perangkat lunak. Service dalam dunia nyata berarti suatu bagian kerja yang dilaksanakan oleh service provider. Contohnya, menerima beberapa input dan memproduksi hasil yang diinginkan. Misalnya, suatu supermarket bayar uang dan terima buah-buahan. Ada karakteristik kualitas, harga, waktu eksekusi, pembatas, dan lain-lain. Yang kedua ada dalam dunia software, service yaitu menerima beberapa input, melaksanakan kerja, memproduksi keluaran seperti model request, response, klien meminta, server menanggapinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Putri Rahayu. Selanjutnya yaitu ada web service dan silent, yaitu client, yaitu suatu web service adalah satu service perangkat lunak yang berkomunikasi di atas protokol web standar. Dua, service klasik atau kelas berat menggunakan SOAP, WSDL, XML, WS. Yang ketiga ada service kelas ringan atau RESTful menggunakan HTTP, REST, dan JSON. Suatu silent atau konsumen menggunakan service. Satu, meminta sesuatu untuk dikerjakan. Dua, mendapatkan hasil yang diharapkan. Tiga, memperoleh suatu error atau kesalahan. Next. Selanjutnya itu ada Service Oriented Architecture atau SOA, yaitu suatu konsep arsitektural untuk pengembangan sistem perangkat lunak. SOA memanfaatkan blok bangunan atau komponen yang dapat digunakan ulang atau reusable bernama service. SOA membagi perangkat lunak monolitik menjadi layanan-layanan dapat digunakan kembali. Service pada SOA yang pertama ada autonom, ada stateless, 3 ada model request response, 4 ada komunikasi melalui protokol standar, yang kelima tidak tergantung platform, yang keenam discoverable. Selanjutnya itu ada SOA kelas ringan di internet. Perusahaan internet mengimplementasikan lightweight SOA di internet dapat juga disebut WOA, Web Oriented Architecture. Contohnya Google, Amazon, Facebook, Twitter, Parcel.com, dan lain-lain. Berbasis pada standar web ringan atau lightweight, yaitu ada AJAX dan Rich Internet Application, ada REST, JSON, RSS, XML, API berbayar. Kemudian ada the spectrum of service oriented approach, ada technical, kemudian ada bisnis. Di sini ada WOA, ada SOA. Bisa dilihat di gambar. Next. Selanjutnya yaitu infrastruktur web service perusahaan, ada subsender, ada SOAP receiver. Kemudian menggunakan HTTP, request message, kemudian ada HTTP juga untuk SOAP response message. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Sari.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novitasari. Selanjutnya ada komponen infrastruktur web service kelas berat. Base definition language metadata. WS metadata exchange WS Max DSO forward mengikat SOP XML XSD HTTP. Next, penemuan web service. Proses mendapatkan metadata dari service deskripsi biasanya suatu URL ditanyai untuk meretrieve metadata. Dua protokol untuk interogasi WS metadata exchange WSMax, protokol berstandar yang dikembangkan oleh Microsoft. SWN SAP, Disco, protokol Microsoft lama untuk digunakan dengan pendaftaran UDDI. SOAP format request atau hasil. SOAP Simple Object Access Protocol format berbasis XML terbuka untuk mengirim pesan. HTTP Protocol Request Response. Program klien berjalan pada end host meminta request sumber daya program server berjalan pada server menyediakan sumber daya. Next. Di bawah ini ada contoh percakapan HTTP, ada HTTP request dan HTTP response. Next. Metode HTTP request ada metode dan deskripsi, get, meretrieve sumber daya, post, membuat sumber daya, PUT, mengubah sumber daya, delete, menghapus sumber daya, hit, meretrieve header sumber daya, option, merequest opsi komunikasi. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Rani. Selanjutnya ada pesan request HTTP. Yang pertama ada baris request HTTP, yang kedua ada header request HTTP, yang ketiga ada badan atau body HTTP. Data optional miss posted from file. Next. Pesan respon yang dikirimkan oleh server HTTP mengandung yang pertama ada baris status respon HTTP, yaitu versi protokol, kode status, dan frase status. Kedua ada header dari respon, yaitu menyediakan meta data mengenai sumber daya yang dikembalikan. Yang ketiga ada badan atau body dari respon atau isi dari respon HTTP. Next. Ini ada API mengintegrasikan aplikasi pihak lain. Next. Lalu ada apa itu REST? REST merupakan software arsitektur style berisi panduan dan praktek terbaik bagi pembuatan web service yang dapat diskalakan. Status dan fungsi dari aplikasi termasuk sumber daya. Setiap sumber daya dikaitkan dengan URI yang unik. Setiap sumber daya mendukung operasi-operasi standar. Secara natif, memetakan ke protokol HTTP. Metode HTTP itu ada get, post, PUT, delete, pass, dan option. Lalu ada
XML, JSON, RSS, Atom perbandingan format data service umum. XML adalah bahasa markup untuk presentasi data, digunakan untuk encoding dokumen dalam bentuk machine atau readable. Format berbasis teks terdiri dari teks, atribut, dan konten, menyediakan data dan metadata dalam waktu yang sama. JSON yaitu standar untuk representasi struktur data dan larik asosiatif. Standar terbuka berbasis teks kelas ringan diturunkan dari bahasa JavaScript. Next. Lalu ada RSS atau Atom. Famili dari format feed web untuk mengakses publikasi situs. Entry di blog, headline, berita, video, dan lain-lain. Berbasis pada XML dengan skema XSD berstandar. Dokumen RSS merupakan daftar item atau list of item. Masing-masing mengandung title, author, publish, date, summary, teks, dan metadata. Protokol Atom bertujuan untuk meningkatkan RSS memungkinkan publikasi. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.